Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Puriko. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Teknik Perminyakan Universitas Negeri Padang. Kali ini akan menampilkan video PPL yang ketiga saya, yaitu untuk solusi dari kurangnya literasi siswa dalam menerapkan prosedur dan SOP. Di sini solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari pada pengujian sampel BBM. Di sini siswa akan meningkatkan literasinya dalam mempelajari literatur, SOP maupun prosedur pengujian sampel BBM dengan model pembelajaran project based learning pada mapel produk migas dan storage handling. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin buka masker ya, biar jelas suaranya. Oke, kelas 11 TP2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan bisa ada yang memberi doa oleh ketua kelasnya mungkin. Ya. Siap, berdoa mulai. Selanjutnya akan Bapak absen ya. Oke. Adika, Agil, Ahmad Arif, Ahmad Zaki, Azahra, Bilal, Chandra, Khairul, Fahrul, Fatah, Febri, Hista, oh iya, izin ya, atas kepala ya. Di mana namanya sakit ya? Jenny, Muhammad Dafa, Muhammad Ega, Muhammad Nasib, Mahardika, izin ya. Naifila, Naufal, Rajwa Abel, Randy Kurniawan, Rizky Nur Azizah, Ruli Kurniawan, Yusuf Suta. Alhamdulillah. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar ya, tentang uji BBM, uji mutu kualitas BBM melalui uji density ASTM D1298. Ya, kita akan bermain peran ya, mengadakan sedikit proyek kecil ya, bermain peran. Di situ kita akan sebagai petugas operator penerimaan BBM ya, supervisornya di SBBU, sebuah SBBU. Ya, nanti kita akan ada sampel-sampelnya, nanti kita akan melihat. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ya, Bapak pengen ada diagnostik ini dulu, pengen tahu kabar kalian dulu, ya. Ini kalau yang udah ada aplikasinya, ya, bisa di scan. Ada yang bisa di-scan di papan tulis itu? Bisa.
pakai jambon ya. Nah, seperti ini. Tadi yang scan-nya ya, barcode-nya. Mungkin ada yang bisa. Oke, ya. Bagi yang sudah bisa nanti langsung diisi saja ya. Yang sudah bisa scan ini di scan barcode-nya langsung diisi. Perasaan kalian ini bukan ujian, tidak ada nilainya, tapi jadi tahu perasaan kalian sekarang bagaimana. Emang perasaan kalian sekarang kayak sih? Senang nggak? Perasaan mungkin ada penasaran, excited gitu, mau praktek gitu. Apa? Ya, terus semangat semuanya lah ya. Oke, ya nanti setelah ini, nanti itu istirahat, mau habis Ramadan istirahat kan? Ya udah nggak apa-apa. Oke, tadi ada yang semangat, lapar, ya nggak apa-apa lah ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Nah, ini ada materi. Bapak pengen mengingatkan, saya bilang di materi sebelumnya. Nah, kita akan bahas tentang uji densitas. Materi sebelumnya yaitu tentang densitas. Ya, coba diingat. Ada yang tahu densitas itu apa sih? Berat jenis. Berat jenis suatu fluida, ya, tepat sekali. Berat jenis atau massa jenis suatu fluida. Ada yang tahu nggak formulanya? Rumusnya. Densitas lambangnya apa lambangnya? Oke, ya. Siapa tadi? Ngacung dong, ngacung. Nah, apa? Massa per volume. Nah, betul sekali ya. Rho adalah M per V. Nah, nanti kita akan mengenal tentang densitas standar. Ada densitas standar, ada densitas Boxer. Nah, itu tadi yang materi prasaranya kita tentang densitas. Kemudian tentang penguapan, volatility. Coba ingat, ada yang ingat nggak apa itu? Nanti berhubungan dengan adanya kehilangan, adanya susut massa karena ada yang menguap. Penguapan adalah besarnya kadar persentase dari sebuah fluida yang hilang, ya, yang hilang. Jadi nanti akan terjadi susut, bisa susut volume, bisa susut massa. Nah, kita yang hitung nanti ada susut massa. Oke, tadi materi prasyaratnya ya tentang losis sama tentang densitas. Nah, oke. Kita masih hubungan dengan sebuah Pertamina, tangki di Pertamina ya. Di situ nanti akan ada losis, akan ada dari antara tangki ke tangki yang lain. Itu kalau misalkan saling terkoneksi dengan menggunakan pipa, ya itu bisa jadi yang tidak kita harapkan apa? Tangki ini isinya banyak ya. Bisa ada solar, bisa ada tambah. Kalau misalkan yang tidak kita inginkan apa? Terbakar ya. Ya. Tapi misalnya kayak berhubungan tangki satu sama lain yang kita inginkan. Ada yang tercampur. Nah, coba. Kalau kalian biasa memakai produk kilang minyak sehari-hari, apa saja? Pertamax, Pertalite, pertama pupuk, Sultan lah ya. Nah, tahu nggak kalian cara mengetahui kualitas dari BBM itu? Yang kualitas BBM yang kalian pakai, kalian bisa tahu nggak kualitasnya bagaimana? Pernah nggak kalian menemukan, merasakan ketemu BBM yang kualitasnya nggak sesuai dengan yang kalian harapkan? Pernah nggak? Enggak. Belum pernah. Oke. Kalau kalian paling mudah untuk mengidentifikasi
Biosolar sama Dexat warnanya beda, atau Pertamina Dex. Kemudian terus apa yang terjadi apabila BBM tersebut belum memenuhi persyaratan atau spesifikasi dari pemerintah? Kalau misalkan BBM-nya itu belum memenuhi persyaratan atau spesifikasi dari pemerintah, apa yang terjadi menurut kalian? Kalau kita ya merugikan. Ayo. Kalau misal kalian punya apa? Kalian di sini operator kilang, gitu ya, misal operator kilang, di situ operator destilasi. Kemudian hasil destilasinya ada misal ada solar, kerosin, gasolin, gitu ya. Gasolin nanti yang jadi pertalis pertama itu dari gasolin. Nah, misalkan diuji, itu spesifikasinya ternyata masih tidak sesuai sama yang ditentukan oleh pemerintah, itu jadi dirjen migas. Ya, misal seperti itu, apa yang terjadi? Tidak bisa dijual. Ya, jadi produk itu nggak bisa dijual karena tidak spesifikasi. Kalau misalkan dari itu dijual ke konsumen akan merugikan konsumen. Di meja kalian ya ada kertas itu, di situ ada spesifikasi dari pemerintah, ada dari Dirjen Migas, baik itu yang Pertamax Pertalite tahun 90, ada juga yang solar ya, solar 48 ya. Nah itu yang solar 48 itu ada spesifikasinya, densitasnya minimal berapa, maksimal berapa, plus poinnya minimal berapa, maksimal berapa, ada range-nya, ada ketentuannya. Nah, kalau misalkan di luar itu ya berarti namanya off spec. Ya, namanya off spec. Tapi kalau misalkan di dalam itu, dalam range itu masih memenuhi spesifikasi, artinya adalah on spec. Kalau on spec itu bisa dijual. Kalau on spec nggak bisa dijual, harus diproses lagi. Biasanya menggunakan blending ya. Kalau misalkan off spec itu biasanya di blend atau dicampur sama produk yang on spec. Nanti dia yang off spec ini dia jadi on spec, spesifikasinya jadi naik. Biasanya jadi seperti itu. Nah, oke. Untuk pada siang hari ini ya, pelajaran kita tentang uji BBM itu tujuan pembelajarannya yaitu memahami pengujian sampel. Tujuannya adalah bisa memahami pengujian sampel dengan dibuktikan dari menjelaskan densitas standar atau 15 derajat Celcius dalam pengujian sampel dengan baik. Kemudian merencanakan uji densitas ASTM D1298 dengan baik. Kemudian perinci peralatan uji densitas ASTM D1298 dengan baik dan melakukan uji densitas ASTM D1298 dengan baik. Jadi kita hari ini bisa melaksanakan ini insya Allah ya. Nah, sebelumnya akan Bapak kasih sedikit motivasi sedikit ya dari dua orang ini ya, dari Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Wah, ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan menunda-nunda. Ya, masa depanmu itu bisa kalian rancang mulai hari ini. Gak ada kata terlambat dan jangan ditunda-tunda. Kemudian barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, jadi jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar itu dari dalam kandungan sampai dengan liang lahat. Itu adalah proses belajar. Yang nggak mau belajar, ya pasti akan merasakan kebodohan. Ya, akan tergerus, akan tersingkirkan. Ya, apalagi sekarang persaingannya sudah sangat ketat. Saingan kita itu bukan cuma teman-teman kita di sini, bukan cuma saudara kita sesama warga Indonesia. Saingan kita nanti di dunia kerja itu orang asing, pekerja dari asing, yang nyari pekerjaan di sini. Bukan kita lagi yang mencari pekerjaan di luar negeri, orang luar negeri itu mencari pekerjaan di sini. Nah itulah kalau kalian misalkan malas buat belajar untuk mempelajari hal-hal yang baru, meningkatkan kompetensi yang kita
Itu motivasi hari ini. Salah satunya ya kompetensi hari ini yang kita akan coba pelajari yaitu dari seorang petugas operator bongkar muat di SPBU. Mungkin namanya sepele ya, bekerja di SPBU, di SPBU. Tapi jangan salah, itu skala ringan. Tapi di skala besar juga bisa. Di Pertamina juga ada tetap. Setiap kali ada loading, unloading, bongkar muat, baik itu kita itu di tangki secara kecil atau yang skala besar di kapal tanker, itu ada petugasnya, ya, yang menguji, selalu menguji. Ketika ada pengiriman, ada penerimaan, selalu akan diadakan uji mutu BBM. Karena kita mencegah terjadinya ada yang nyampur, ada kontaminasi, atau ada yang hilang di tengah jalan. Di perjalanan mungkin ada yang hilang, mungkin ada supir yang nakal ngambil. Kalau ngambilnya satu tangki itu ya, misalkan yang 8.000 liter per tangki, kalau cuma diambil 10 liter, 30 liter, 50 liter kan nggak kelihatan, nggak kerasa. Tapi itu kan losis, itu perusahaan itu di situ, itu ada harganya, kan? Nah, oke, coba lihat dari gambar ini. Apa itu gambar ini? Bisa kalian lihat? Ada yang bisa menjawab? Gambar apa itu? Gambar truk, oke, truk tangki ya, miring-miring ya, truk tangki. Kalau yang ini kira-kira gambar apa? Oke, lagi mengukur densitas ya pakai hidrometer. Kalau yang ini ngambil sampel bisa. Kalau ini pakai dipstick ya, artinya dia ngukur kedalaman, ukur level yang ada di tangki ini sebelum pembongkaran. Kemudian kalau yang ini sama seperti ini ya, ukur densitas ya. Yang ini sedang loading, ini sedang pembongkaran, loading ke tangki BBM. Oke. Tinggi air dibaca dari perubahan warna pada dipstick. Nah ini ya, kegiatan awal. Pengawas mencatat totalisator awal semua dispenser. Di sini dicatat angkanya, kemudian di tangki, Pada awal SIM, kemudian pengawas ini namanya menghitung dipstick ya. tinggi air dan stok awal BBM pada setiap tangki timbun. Pasta air dioleskan pada ujung dipstick. Pasta airnya di ujung dipstick. Nah itu terus nanti di Dipstick dimasukkan ke dalam masukkan ke tangki dalam timbun tangki. dan dibiarkan kurang lebih 30 detik. Tinggi air dibaca dari perubahan warna Sini. pada dipstick. Berarti airnya seperti ini nih. Pengawas mengoleskan pasta minyak pada area yang diperkirakan. Ini rutinitas ya, mengecek Dimasukkan ke dalam tangki timbun tangki dan timbun dibiarkan yang ada di SPBU 30 setiap hari detik. ya. Secara rutinitas. Tinggi minyak dibaca dari perubahan warna pada dipstick. Nah, tentunya berubah warna. Pengukuran dilakukan Kemudian, minimal saya 2 kali percepat saja sampai ya. variasinya lebih kecil dari 3 mm untuk mendapatkan volume BBM. Ini interpolasi. Tadi juga sudah Bila tinggi minyak pada interpolasi dipstick ya. ada di antara dua data pada tabel, volume Kita BBM skip aja di dulu. Nanti kita kalau ada yang masih belum mengerti tentang interpolasi nanti akan Bapak sampaikan lagi ya sedikit tentang interpolasi. Nanti dicatat di tang tiketnya stok awalnya berapa, Pada kemudian pagi hari, pengawas mengambil sampel BBM dari nozzle dan mengukur densitas observe dan suhu observe. nah ini Sebelum mengukur densitas pengukuran, observe pengawas sama akan suhu observe. mengatakan ukur dengan water pass.
Sampel BBM dimasukkan ke dalam gelas ukur 1000 ml. Jadi setiap hari sebelum SPBU dibuka harus dicek satu-satu nozzle-nya. Yang keluar dari nozzle itu apakah sesuai standar atau tidak. Nah, diuji densitasnya. Cepat. Ini pakai hidrometer. Sudah pada bisa ya membaca hidrometer ya? Bisa ya? Oke. Dan memilih hidrometer yang mana yang dipakai bisa ya? Kalau misalkan Bapak pengen nanya, kalau misalkan yang kalian ukur adalah Pertamax misal, hidrometer Density yang offset mana? dan suhu offset Yang skalanya dicatat dalam buku catatan kualitas harian pada bagian awal. Misal. Oke, nanti kita lihat ya. Ini misal ada contoh. Ada hidrometer. Satunya 700 sampai 750, satunya 800 sampai 850. Nah, misal kalau kalian mau mengukur Pertamax atau Pertalite pakai yang mana? Yang sebelah kiri saya, kanan kiri saya, atau sebelah kanan saya? Yang ini yang 800 sampai 850, yang ini 700 sampai 750. Yang mana? Kalau mau mengukur Pertamax atau Pertalite? Yang 800 atau yang 700? 700. Ayo ada yang 800 sampai 700. 700. Sebelum pengukuran, Coba pertama petugas kira-kira berapa? mengatakan ukur dengan water box. 700-an, ya 730 sekian. Kalau yang 800-an itu adalah solar. Nah, kan jangan sampai salah pilih, jangan sampai pakai itu buat solar, diukur buat Pertamax nggak bisa, tenggelam dia nanti. Pengawas Atau mengisi kalau yang jam dipakai yang dengan 700 dipakai buat solar, dia bisa dia nggak mau secara masuk. manual. Dia ngaku di atas. Pengukuran dilakukan pada minimal 50% jumlah nozzle di SPBU tersebut. Oke. Pengawas Ini, mendapatkan skala pemilihan bejana ukur. Bejana perak yang digunakan untuk mengukur kalibrasi volume dari masing-masing nozzle. Apakah 1 liternya tepat 1 liter atau tidak? Seperti itu. Liter per Nah, ini setiap pagi metode ya, total seperti itu pressure pada dari dispenser. operator itu tadi. Nah, ini yang akan coba kita praktekkan hari ini. Apa agar mudah? Apa ditempatkan di dekat kendaraan? Ketika pembongkaran ya, melaksanakan pembongkaran. Pengawas melakukan pengecekan dokumen seperti surat jalan, PMBP atau delivery order, sertifikat metrologi dan lain-lain. Secara administratif apakah sudah mengenal atau tidak registrasinya, Mobil tangki dan Catat nomor nomor-nomornya. BBM pada catatan kualitas harian dan catatan persediaan nama BBM. supirnya. Oke, kita sekian dulu saja. Nah, di sini oke, mengukur densitas standar 15 ya, densitas standar 15 dari pengiriman dari depo tadi, atau kita sebut sebagai SFAL ya. SIP. Pengawas mengecek segel mobil tangki dan disesuaikan dengan surat jalan. Ini ada segelnya, ada segelnya. Pengawas mengecek ketinggian BBM terhadap ICK baut mobil tangki. Jadi Mobil pakai tangki lipstick. dengan lipstick yang diolesi pasta air dan pasta minyak. Kalau di dalam tangki berarti nggak boleh ada airnya ya. Jadi pasta airnya jangan sampai bereaksi. Gitu. Nah, itu berubah warna. Nah, ini airnya 0 ya, nggak ada yang bereaksi, dari 0 cm. Ya, kita
Pengawas membandingkan tinggi minyak dengan data Di sini T2 akan surat dibandingkan meteorologi. apakah sudah sesuai dari volumenya. Kalau nanti kita akan membandingkan dari masanya, ya. Kalau misalkan ada yang hilang, pasti masanya juga ada yang hilang. Pengawas mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pembongkaran seperti pasta air dan pasta minyak, Ini masanya. kalkulator, Oke. tatakan ukur, meter, Nah, ini pakai termometer sama termometer ya. Ini kita sebut sebagai densitas observe sama temperatur observe ya. Densitas observe sama temperatur observe, di mana di situ densitas yang diukur aktual pada saat pengawas itu mengecek di suhu lapangan dan sama kemudian temperatur mengikuti aktual pada saat itu. Dari itu baru kita masuk ke tabel ASTM, dicari densitas standarnya, densitas 15. dari mobil tangki. Ini ambil sampelnya. Pengawat Ini tadi ya. temperatur observe sampel BBM. Jadi mencatat density observe sama temperatur observe dari sampel. Masing-masing di sini. Ya. Nanti sampelnya kelompok 1 sampai 6 ya. Ini sampel A. Density observe dan temperatur observe sampel BBM tersebut dicatat dalam buku catatan kualitas harian. Dari data density observe dan suhu observe penerimaan tersebut, pengawas menentukan density STD 15 derajat Celcius dari tabel ASTM 53. Pengawas membandingkan density 15 derajat Celcius dari depot atau PNBP dan density 15 derajat Celcius penerimaan. Bila selisihnya lebih kecil dari 0,005, maka BBM dapat dibongkar. Pengukuran density sampel mobil tangki dilakukan pada setiap kompartemen dan hasilnya dicatat dalam buku catatan kualitas harian. Sampel BBM dituangkan dalam kaleng sampel. Kaleng kemudian disegel dengan lakban mengikuti arah panah pada tank tiket yang telah ditandatangani oleh supir mobil tangki dan pengawas. Oke, sudah lihat ya, ada batasannya tadi, ya, batasan selisih Sampel density, BBM ya, catatan kualitas harian. tidak boleh lebih dari 0,005 selisihnya densitas standarnya. Sampel BBM dituangkan dalam kaleng sampel. Nah, oke. Tadi sudah melihat videonya ya. Nah, dari video tadi kita sudah melihat bagaimana caranya, bagaimana peran seorang petugas ya di SPBU, ya petugas operator di SPBU bertanggung jawab terhadap kualitas ya, bertanggung jawab pada kualitas BBM yang dijual setiap harinya. Setiap pagi mengontrol apakah nozzle-nozzle-nya itu volumenya sudah cocok 1 liter ya 1 liter pakai misalnya teras tadi, kemudian dicek densitasnya apakah masih sesuai spesifikasi atau tidak. Jadi memastikan bagaimana BBM yang dijual di SPBU tersebut aman ke konsumen, tidak merugikan konsumen, mutunya bagus.
Ya, karena ini akan berimbas sama apa? Sama nama baik perusahaannya, nama baik SPBU-nya. Ya, jadi itu tanggung jawab dari operator. Kemudian ketika ada pengiriman BBM, juga tadi ada prosedur-prosedurnya, bagaimana step-stepnya pengujiannya. Ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pengujian seperti itu, ya. Jadi sebenarnya ini dibagi jadi 2 hari, ya, 2 kali pertemuan, tapi harus dijadikan satu pertemuan. Jadi itu ada pertama kalian merencanakan sebuah saya bagikan langsung saja ke KPD-nya, ya. Merancang sebuah pengujian. Nah, ini LKPD-nya. Nanti kalian tulis nama kelompoknya di sini. Kemudian, ya, ini ada tujuannya. Terus tadi FID-nya apa? Kemudian ini perencanaan proyek. Ya, pada perencanaan proyek ini kalian tulis tanggalnya, tanggal merencanakan, kemudian alat dan bahannya apa saja, ya, alat dan bahannya apa saja, terus prosedur kerjanya bagaimana. Alat dan bahannya kalau bisa kalian gambar, ya, ada hidrometer digambar, gelas ukur digambar, dan bisa termometer gitu. Kemudian prosedur kerja, uji densitas bagaimana untuk tanya bisa mencari densitas standar. Nah, kemudian pada yang berikutnya yaitu pelaksanaan proyeknya, pelaksanaan pengukurannya, uji sampelnya, pelaksanaannya. Nah, ini di sini kalian catat tanggal pengujiannya juga, ya. Kemudian ini diisi sesuai dengan yang ada di kertas yang kalian dapat tadi, ya. Ya, yang ini kan ini ada jenisnya apa, kemudian berapa liter, terus ini densitasnya, densitas observe sama temperatur observe, ya. Kemudian nanti dicatat di sini. Ini kan yang di sana tadi ini. Ketika setelah nih, nah ini kan bisa di sini. Kemudian ini sudah dihitung densitas 15-nya. Nah, nanti kalian menghitung yang sekarang ketika diterima, ya. Jadi di sini sebenarnya ada 2 kali pengukuran, ya. Yang pertama ada SFAL, ada SFBL, ya. Ada SFAL, ada SFBL. Ini keliru ya, ini harusnya saya kosong ini. SFAL itu adalah shipment figure, ya, ship figure after loading. Maksudnya di sini adalah ketika sudah dimasukkan ke truk tangki, ya, setelah loading ditaruh di truk tangki itu diuji berapa jumlah liternya, kemudian berapa densitasnya observe sama berapa temperatur observe, kemudian dicari densitas standarnya. Nah, kemudian ketika sampai di tujuan itu adalah SFBL, ya, ship figure before loading, before dia loading ke SPBU, atau kita kenal juga ship figure before discharging, ya. Ketika discharge artinya unloading muatan ke tangki. Nah, sebelum di unloading itu kita uji dulu juga tadi, seperti yang di video tadi, diuji densitasnya berapa, temperaturnya berapa, dicari densitas standarnya. Kemudian baru diketahui nanti berapa massa yang hilang. Kalau ini ada liternya berapa, ya? Ada pengukuran juga liter ketika berangkat ini sama liter ketika sampai di tujuan. Kalau yang ini yang ditulis di LKPD nanti
ada yang kalian coret saja ya, disesuaikan sama yang di kertas kalian yang ininya. Karena ini apa milik solar yang ini nih. Ada prosedurnya di kertas yang milik kalian ini. Nah ini di depan ini ada prosedurnya gimana cara mengukur densitas standarnya. Ya, mengukur densitas standar ini yang 1 sampai 7 ini. Kemudian nanti menghitung, ini ada kriteria analisanya ya, apabila terjadi kontaminasi apa yang terjadi, kemudian bila terjadi losis bagaimana R2-nya ya, persentasenya, bahwa tidak boleh lebih dari 0,15%. Kalau yang ini tidak boleh lebih dari 0,005 kg per liter. Nah, sementara yang ini kalian pakai gunakan adalah spesifikasi berat jenis minimum sama maksimumnya. Ya. Di sini kan belum dicantumkan ya. Jenis produknya apa? Ya. Berarti kalau solar ini solar, kalau dexlight, kemudian density, spesifikasi densitas minimal berapa, maksimum berapa, sesuai di spesifikasi dirjen migas di sini. Ya. Kalau yang solar 48 yang ini solar ya. Yang ini adalah pertalite sama pertama sama. Kalau pertama itu sama. Sambil kalian dikerjakan ya, sambil dikerjakan KPD-nya yang kita angkat alat dan bahan tadi ya. Alatnya itu ada gelas ukur, ada hidrometer ya, ada termometer, bahannya itu adalah sampel kalian, sampel A, B, C, D atau namanya. Di situ ada namanya sampelnya. Kalau yang A itu sampel apa sesuai dengan tiket pengiriman, surat jalannya, itu ada surat jalannya, ya, ada nama sopirnya, drivernya, ya. Di situ perusahaan penghasil penghasil minyaknya adalah Migasmu, sekolah kita. Kemudian dikirimkan ke SPBU Titilo, ya, oleh ada drivernya di situ. Nah nanti yang di situ ada kalian tanda tangan, profesornya terserah diisi siapa nama anggota kelompok kalian, sama operator bongkar muat mau siapa, terserah mau ditulisin apa, ya, tanda tangan di situ. Ya, sambil dikerjakan ya. Sambil dikerjakan, kemudian juga sambil jadi kalian bagi-bagi tugas, ada yang mengerjakan KPD, menulis bahan-bahannya, terus ada yang menguji, dituangkan ke gelas ukur. Ya. Ada yang dituangkan ke gelas ukur. Langsung menguji. Ya. Semuanya dituangkan semuanya, ya semuanya. Itu hanya milik 500 mili, ya semuanya.
materinya ya. Di sini ada uji ASTM density ASTM D1298 ya, mencakup density, specific gravity dan api gravity dari crude oil, produk crude oil atau campuran dari petroleum dan produk-produk non petroleum. Nah, kalau uji api gravity kalian sudah tahu ya rumusnya ya, 141,5 per Sg 60/60 dikurangi 131,5. Nah itu density itu adalah berat liquid persatuan volume pada suhu 15 derajat Celcius dan 101,325 kPa dengan standar hasil ukuran kilogram per meter kubik. Ini maksudnya adalah density standar. Nah kemudian ada nilai observe. Nilai observe adalah pengamatan pada temperatur yang terukur saat itu, ya, bukan temperatur reference. Maksudnya temperatur observe. Kemudian ada specific gravity atau relative density. Itu perbandingan dari density per densitas fluida standarnya, ya. Kemudian ada signifikansi kegunaan uji ASTM. Di sini penentuan densitas Sg atau api yang merupakan faktor untuk menentukan kualitas dan harga dari minyak mentah crude oil. Kemudian hidrometer yang digunakan ya sesuai dengan ISO 649 atau S100 di situ yang ini sudah sesuai. Nah, ini sampelnya apa? Solar, nanti pakai yang mana? Nanti hidrometernya gantian ya. Nanti lagi sama ini ya. Ini sampelnya apa? Pertalite, ya. Ini juga masih ada ini. Kalau mau pakai juga bisa. Nah ini termometernya bisa gantian. Karena termometernya cuma 2. Solar ini juga solar. Ini bisa pakai semua ya ternyata ya. Nah, cara membaca hidrometer sudah pada paham ya? Ya, sudah bisa ya cara membaca hidrometer ya. Itu ada perbedaan antara yang transparan dan yang tidak transparan. Kalau yang tidak transparan, misalkan kayak crude oil ya kan gelap warnanya, maka yang dibaca adalah bagian atasnya ya ini ya, bagian yang menempel di hidrometer ini, yang naik ke atas. Tapi kalau misalkan yang transparan, yang dibaca adalah yang lurusannya ini, lurusan dari permukaan. Bukan yang nempel yang naik ke atas ini, bukan ya, tapi yang ditarik garis lurus di tengah-tengah ini. Dan bukan yang bergerak ke bawah, bukan, dan bukan bergerak ke atas ini, tapi yang di tengah-tengah lurusnya ini. Ya, karena ini kan semuanya transparan. Berarti kalian membaca hidrometernya adalah yang tengah-tengah ya ini ya. Yang garis lurus sesuai di permukaan tarik lurus, bukan yang naik ke atas. Nah, kemudian saya sampaikan dulu caranya kalian mengukur densitas standar atau densitas 15. Nih, ada contoh. Misal kalian ketemu temperatur observe-nya ketemu misal 32 derajat Celcius. Ya, misal 32 derajat Celcius. Kemudian hidrometernya ketemunya 789 kg per meter kubik pakai hidrometer. Observe-nya ketemu segini kalian ukur. Nah, setelah dimasukkan ke tabel ASTM yang 53 ini, 53B, maka ketemu densitas 15 adalah 801,4 kg per meter kubik. Caranya bagaimana? Ini yang di hidrometer observe-nya density observe, taruh ya di sini ya 789. Ini angka 789 di sini. 789. Kemudian temperaturnya 32. Nah, 32 di sini, 32. Nah, 32 di sini. Nah, ini tarik ke sana, ini tarik ke bawah. Ketemulah di sini. 801,4 ya. Seperti itu ya. Caranya gampang. Tinggal ditarik ya. Nah,
Di situ sudah ada juga sudah saya cetak printkan itu tabel ASM-nya yang 53 ya, sesuai dengan densitasnya ya. Nah yang ini yang observe, ini observe ya, densitas observe, ini temperatur observe. Nah inilah densitas standarnya. Nah ini pakai tabel 53B ya, 53B. Kalau yang SK pakai 23B. Oke. Berikutnya tentang losis. Nah tadi analisanya ya, ketika terjadi kontaminasi ya, ketika terjadi kontaminasi antara yang ringan sama yang berat, otomatis kalau misalkan yang misal pertalite kecampur solar, kan solar lebih berat ya, fraksinya berat, otomatis akan densitasnya jadi naik, pertalite densitasnya pasti jadi naik karena ada kontaminasi campuran dari solar. Yang tadinya mungkin densitas ketika aslinya keluar dari depo sekian, ketika sampai di CPU kok densitasnya tiba-tiba naik dengan batasan di atas 0,005, maka itu terjadi kontaminasi. Terus kalau misalkan densitasnya turun, bisa densitasnya turun kalau tercampur fraksi ringan. Kalau tercampur fraksi ringan berarti otomatis densitasnya akan turun. Kemudian losis sekarang. Nah losis itu artinya kehilangan ya, susut. Ada yang hilang. Ada jenisnya, ada banyak ya. Ada susut angkutan air, ada susut angkutan darat, susut kilang, susut penyimpanan, dan susut pipa. Ya. Nah yang akan kita pelajari sekarang adalah susut transportasi darat, karena ini kan lewat truk tangki, jadi pakai transportasi darat. Nah ini ya susut angkutan darat. Di sini susut angkutan darat ya, BBM angkutan darat pakai R2. R2-nya ini adalah batasannya 0,15%. Jadi artinya tidak boleh lebih dari 0,15%. Jadi nanti ngitungnya lewat massa, perbedaan susut massa. Massa ketika berasal dari depo dihitung massanya berapa, habis itu sampai tujuan dihitung massanya berapa. Ya, massa depo dikurangi massa tujuan dibagi massa depo nanti dikali 100%, maka ketemunya harus di bawah 0,15%. Kalau di atas 0,15% berarti losisnya bisa jadi ada yang hilang, entah itu bisa bocor, entah itu bisa dicuri ya. Jadi kita dari dua parameter itu kita akan menguji BBM. Bisa? Oke. Ya ini ya, harus supply loss ya, di sini ada supply loss. Nah ini dari loading sampai dengan discharge. Ini bisa di kapal juga bisa. Nah kita yang itu di sini, yang transportasinya saja. Nah oke. Ya ini sedikit materinya. Oke, bisa langsung kalian kerjakan. Sambil saya juga sedikit menjelaskan ya.
Jadi ada yang bagi-bagi tugas ya. Nanti ada di RKPD juga ada pertanyaannya nanti pembagian tugasnya bagaimana, siapa yang mau apa-apa. Ada bagi-bagi tugas. Nah, untuk yang ini ya, jadi ini ada surat pengiriman surat jalan. Ketika supir kirim BBM itu bawa seperti ini. Hasilnya banyak ya, tapi ini saya ambil sebagian saja. Di sini ada supirnya, namanya, misal ini namanya Mr. Dilan, nama supirnya. Kemudian ada plat nomornya, plat nomor dari PT-nya. Terus ada PT yang dituju, untuk ordernya. Yang order adalah di sini PT memang beda, ya. Kemudian nomor SPBU-nya ada, jenis produknya yang dikirim. Di sini tulisannya Pertamax. Di situ ada masing-masing jenisnya, ada sendiri-sendiri ya. Nah, jenis produknya kalian catat di sini. Catat di sini. Produknya apa? Sesuai dengan pengiriman ini. Kalau Pertalite di sini tulis Pertalite, kalau Pertamax tulis Pertamax. Nah, kemudian setelah itu masing-masing ditulis yang ini di sini spesifikasinya berapa, speknya berapa, minimal berapa, maksimal berapa, sesuai dengan Dirjen Migas. Ya, sesuai produk kalian. Kalau misalkan produk yang kalian uji adalah Pertalite, dari sini diukur berapa. Ya, kalau solar berarti disesuaikan dengan Dirjen Migasnya solar 48 itu tadi. Di sini minimal berapa, maksimal berapa. Kemudian yang berikutnya kalian yang mengukur adalah ininya ya. Setelah sampai di SPBU. Nah, yang kalian ukur sekarang adalah setelah sampai di SPBU. Jadi kalian adalah petugas SPBU, sudah sampai di SPBU, sudah diambil sampelnya, sudah dilakukan pengukuran. Kalau yang ini adalah volumenya. Jadi kan untuk pakai fisik hasilnya segini. Volumenya ketemu segini. Ya, ketemu segini. Terus nanti dari densitas temperatur offset dicari densitas standarnya, densitas 15-nya berapa. Pakai tabel ASTM. Nah, terus nanti kan kalau misalnya F2 ya kan harus mencari masanya dulu. Dari rumus itu kan ketahuan ya, misalkan kalau densitas 15-nya dapat berapa, volumenya ada berapa, otomatis kan masanya ada berapa. Misalnya itu masanya di sini berapa massa. Dari rumus densitas adalah V per V, berarti massa adalah densitas dikalikan V, ya. Seperti di sini ada keterangannya, massa adalah densitas standar dikalikan volume. Kalau sudah ketemu densitas dikalikan volume, nanti ketemu massa. Nah, dari massanya ini yang kalian bandingkan itu F2-nya, pakai yang ini. F2 SFAL di sini apa? Massa SFAL dikurangi massa SFBL per massa SFAL, terus nanti dikalikan ya, dikalikan 100%. Tentunya berapa dalam persentase?
Nah, ini total. Oke, waktu sudah habis untuk masuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang dipresentasikan yang ini ya tadi ya, yang hasilnya itu. Ya, hasilnya. Nanti kesimpulannya apakah bakal dilaksanakan bongkar muat atau tidak. Pertimbangannya dari dua parameter itu tadi. Apakah terjadi kontaminasi ataukah tidak terjadi kontaminasi, sama apakah terjadi erosis atau tidak terjadi erosis. Ya. Kemudian kalian mengambil keputusan apakah diteruskan bongkar muat atau tidak.
Oke, semuanya sudah selesai ya. Bisa langsung presentasi, silakan. Dimulai dari kelompok 1 ya. Presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 satu-satu. Nanti bisa. Oke. Nanti ini biar mempersingkat waktu ya, perwakilan silakan yang mau maju. Saya pilih dulu ya yang kira-kira yang terbaik ya. Sudah maju. Silakan. Ya. Sambil dibacakan. Oke. Kayaknya yang paling siap di kelompok 6. Kelompok 5 ya. Silakan bisa kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan perencanaan proyek dengan nama sampel produk pertama, dan kami menghitung destiny kilogram liternya dengan total 0,736 kg per liter dan temperaturnya dalam temperatur 27 derajat Celcius. Kami menghitung destiny-nya dalam standar 15 derajat Celcius, yaitu 0,147.456 kg per liter, dan menghitung massa dengan hasil 5.100
5.902 kg dan selisih dari density standar SFPL dan SFHL adalah 48 liter dan hasil R2-nya yaitu 0,4%. Dan spesifik produknya kesimpulannya yaitu spesifik produk tidak sesuai dengan spesifikasi susu atau darah sebesar 0,4%, tidak masuk batasan dan produk tidak dapat dibongkar tetapi diterima. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa menanggapi mungkin? Dari kelompok lain, ya, tanggapannya bagaimana? Atau ada yang mau ditanyakan? Apa? Tanya terkait yang laporannya ini. Ya. Mungkin ada yang nanya apa? Susah nggak nyari R2-nya? Apa susah nggak? Kenapa kok bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Coba, kenapa kok kesimpulannya tidak sesuai? Karena R2-nya tidak sesuai sama di atas 0,15% ya. Jadinya terjadi losses yang besar. Terus kalau dari perbedaan densitas jadi selisihnya hasilnya di atas 0,005 kg per liter. Jadi dari dua parameter itu tidak memenuhi semua ya. Jadi keputusannya tidak dapat dilanjutkan untuk bongkar muatnya. Oke, ya terima kasih ya bisa berikan close untuk kelompok. Oke, terima kasih sekali ya untuk yang kelompok 5 tadi sudah mewakili presentasinya. Oke ya, di kelompok ini dari 5 kelompok ini ada nggak yang hasilnya? Kalau tadi kan hasilnya tidak bisa dilanjutkan loading karena tidak sesuai semua. Ada nggak yang di sini lanjut loading karena sesuai? Ada nggak? Kelompok yang di sini sesuai hasilnya? Nggak ada. Nggak ada yang sesuai. Oke, berarti yang hasil uji kalian ini semuanya hasilnya tidak memenuhi spesifikasi semua ya. Tidak sesuai parameter yang pertama tadi, terjadi kontaminasi atau tidak, kemudian terjadi losses atau tidak. Dua-duanya ternyata terjadi semua ya. Ada kontaminasinya sama ada lossesnya. Nah. Oke. Hari ini kita sudah sampai ke penutupnya ya. Terima kasih sekali tadi sudah presentasi, kalian sudah sangat bagus sekali ya. Bapak bisa kasih apresiasi. Kemudian pada kegiatan sebelum kita narik kesimpulan ya, di kegiatan penutup ini sebelum kita narik kesimpulan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi kan katanya ada yang pengen nanya tuh tadi.
Yang udah gak sabar nanya tadi tuh. Silahkan. Saya Pak, Ya. bisa nggak kita mengetahui apa yang mengkontaminasi dan berapa jumlahnya? Oke. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ya, Jadi tadi kan kita menguji apa? Adanya indikasi terjadi kontaminasi atau tidak gitu ya. Ketika perbedaan densitas tadi dari SP yang kita ukur di SPBU, densitas standarnya apabila lebih dari 0,005 kg per liter dari densitas yang keluar dari depo Maos itu, dari depo terminal BBM-nya, maka ada indikasi terjadi kontaminasi dari fraksi ringan atau fraksi berat. Nah, tapi kita cuma mengetahui terjadi kontaminasi doang gitu. Tidak berapa sih kontaminasinya sama apa, tercampur sama apa, terus berapa persen yang mengontaminasi gitu. Nah, kalau untuk bisa mengetahui itu semua itu harus ada uji lebih lanjut. Ya, yang akan kita laksanakan kita uji coba lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu uji coba distilasi tes namanya. Ya, uji coba tes distilasi. Nah, pada distilasi tes itu nanti maka akan ketahuan tuh bagian mana yang mendominasi pada persen penguapan. Ya, kalau pada saat distilasi itu nanti akan ada 10% menetes, 20% dari volume penguapan itu semuanya akan menetes. Nah, itu dari persentase itu ya nanti disesuaikan sama spesifikasinya. Misal kalau tadi ya, kalau misalkan solar ya, dia final boiling point-nya itu di atas 200 derajat Celcius ya solar. Nah, misal kalau sampai 90 di bawah belum menyentuh suhu 200 derajat Celcius kok ternyata sudah 90%. Jadi spesifikasi solar itu 90% penguapan adalah di suhu di atas 200 bahkan hampir 300 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan belum sampai 200 kok sudah 90% volume penguapannya, otomatis itu pasti ada fraksi ringan yang mencampurinya. Karena jadi menguapnya jadi lebih banyak lagi. Maksudnya volumenya jadi lebih besar. Nah, ini ada reng-rengnya ya. Ya. Biar kalau nggak salah ya, setahu saya kalau misalkan kayak gasolin yang tadi pertama pertalite itu di temperatur 112 sampai 180 derajat Celcius. Kalau misalkan di situ volumenya mendominasi ketika terjadi distilasi tes, maka yang mengkontaminasi ya berarti itu tadi pertalite kalau pertamax, fraksi ringannya. Ya. Jadi ketika di rentang suhu segitu ternyata persen volumenya banyak banget. Nah, berarti di situlah terjadi kontaminasi gasolin. Kalau kerosin itu di atas 150 ke atas, 150 sampai berapa ya? Itu kerosin. Jadi kalau misalkan di suhu segitu kok persen volumenya banyak sekali mendominasi, maka yang mencampurinya berarti kerosin. Seperti itu. Jadi harus pakai distilasi tes. Kalau lewat uji distilasi ini, uji densitas ini kita tidak tahu apa yang kontaminasi. Hanya terjadi kontaminasi atau tidak. Ya, pertanyaan bagus. Ada lagi tanya? Ya, coba. Kalau beras density 15 lebih dari 0,005 apa yang terjadi? Oh ya, tadi ya. Tadi kan di ketentuannya parameternya kan perbedaan densitasnya adalah tidak boleh lebih dari atau kurang sama dengan 0,005 kg per liter seperti di video tadi. Kalau misalkan di atas 0,005 kg per liter maka loadingnya dibatalkan. Kemudian menghubungi ke depo lagi ya untuk di cancel. Kenapa seperti itu? Berarti terjadi indikasi terjadi kontaminasi. Ada misalkan kayak mungkin kontainernya ada yang bocor, jadi ada nyampur gitu, atau mungkin
dicampur sama fraksi yang lebih berat. Ya, jadi hari ini sudah belajar sangat bagus. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Ada lagi mungkin? Ada? Oh ya, silakan. Mungkinkah density 15 berubah tapi tidak ada perubahan proses atau masanya tetap terus yang dilakukan keputusannya? Oke, maksudnya tadi density-nya berubah ya, di atas 0,005 berarti ya. Tapi masanya tidak. Susutnya, losisnya masih di bawah 0,15% berarti ya. Berarti masanya tidak berubah. Menurut kalian bisa mungkin nggak terjadi seperti itu? Berarti kalau misalkan densitasnya berubah di atas 0,005 kan ada terjadi indikasi ada kontaminasi. Ya, ada kontaminasi, mungkin ada fraksi beratnya yang mengkontaminasi. Tapi kok ternyata susutnya nggak berubah. Kalau misalkan sopirnya nyampur gitu ya, mencampur pakai bisa solar, dicampur pakai kalau enggak Pertamax dicampur sama Pertalite atau dicampur sama solar misal. Ya. Misal Pertamax dicampur sama solar. Kan jadi densitasnya naik tuh, lebih berat. Otomatis ketika dicampur kan volumenya naik kan. Masanya juga pasti akan itu berubah. Tapi kok bisa masanya nggak berubah? Atau tidak terjadi susut massa ini tadi? Berarti dikurangi dulu, ya dikurangi dulu, habis ditambahkan, biar losisnya tidak ada. Ya, bisa jadi terjadi bisa seperti itu, ya. Apalagi kalau volumenya yang jadi acuan, karena volumenya kan terpengaruh antara temperatur dan tekanan, jadi bisa mengembang volume itu. Kalau massa tidak, ya. Nah, kemudian keputusannya apa? Ya harus di cancel. Jadi parameter 2 itu harus dipenuhi. Kalau salah satu yang cuma terpenuhi cuma salah satu saja ya nggak bisa. Tetap harus dihubungi sama depo BPM terminator. Jadi harus 2 itu. 2 itu harus semua. Kalau misalkan salah satunya off ya nggak bisa. Nah, oke ya. Cukup ya. Oke. Nah sekarang kita sampai ke kesimpulan. Coba pengertian. Nah, silakan ada yang bisa nggak? Pengertian tadi ya, pengertian densitas standar. Ada nggak? Tadi pengertian. Kesimpulannya, pengertiannya dari densitas berarti apa tadi? Ya nggak apa-apa. Pengertian dari densitas standar. Densitas standar berarti atau densitas 15 adalah ya densitas yang suatu fluida ketika dalam kondisi standarnya yang tepat yang Oke. dapat dicari menggunakan tabel. jadi densitas suatu fluida dalam kondisi standar yaitu pada kondisi 15 derajat Celcius yang bisa dicari dengan bantuan tabel ASTM ya menggunakan tabel ASTM. Kemudian yang berikutnya uji mutu BBM. Tadi uji mutu BBM bisa dilaksanakan pakai apa saja tadi? Yang kita lakukan kesimpulannya uji mutu BBM bisa pakai apa saja tadi? Berarti pakai uji densitas 15 derajat Celcius, kemudian sama perhitungan apa tadi? Losis ya. Uji mutu dilakukan dengan parameter uji densitas dan perhitungan losis. Berikutnya, kalau terjadi kontaminasi, indikasinya apa tadi kalau terjadi kontaminasi berarti? Kesimpulannya, ya. Berarti kalau terjadi kontaminasi, indikasinya adalah adanya perbedaan. Ya, terjadi perbedaan antara densitas standar pada saat pengiriman sama densitas standar pada sebelum dikirimkan. Ya. Nah, kalau terjadi kontaminasi dengan fraksi ringan, maka densitas 15
akan turun. Tapi kalau misalkan terjadi kontaminasi dengan fraksi berat, maka densitas 15-nya akan naik. Kemudian yang berikutnya losis atau susut massa. Tadi losis adalah apa tadi? Berarti apa? Susut yang terjadi pada saat pengiriman transportasi. Kalau kita di situ terjadi transportasi darah. Bila terjadi losis, maka fraksi ringan menguap, ya. Ini hubungannya sama fraksi ringan sama tadi ya, densitasnya naik. Kenapa kok pas lagi losis densitasnya malah jadi naik? Ada perbedaannya juga. Jadi kalau terjadi losis, kalau misalkan fraksi ringan menguap, ya, yang kandungan fraksi ringan yang menguap, otomatis densitasnya jadi akan naik. Karena yang tertinggal di situ jadi tertinggal fraksi beratnya, otomatis densitasnya jadi naik, ya. Kemudian bila losisnya besar, terlalu besar di atas 0,15 itu, maka ada indikasi bisa terjadi kebocoran, hilang, dicuri dan lain-lain. Tetap ada remnya, batas toleransi. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Oke, kemudian berikutnya ada refleksi pembelajaran. Di situ juga bisa di-scan lewat barcode di LKPD di bagian belakang. Sama ada kuis. Bisa mengakses kuisnya ya? Bisa.
sambil kerjakan. Oke, ya. Sudah mengerjakan refleksi dan kuisnya. Ya. Ada yang dapat nilai 100? Ada ya? Ada yang dapat nilai 80? Mungkin? Ada ya? Oke, terima kasih sudah ada tadi mengerjakan kuisnya sama mengerjakan refleksinya. Ya. Ini ada sedikit penguatan tapi oke. Untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini ya sudah selesai. Jadi kita sudah ambil kesimpulan, sudah refleksi. Terima kasih sekali sudah mengikuti pembelajaran sampai sini. Tadi kita sudah mengikuti mengumpulkan ujian. Kalian sangat bagus sekali. Jangan lupa tetap semangatnya tetap dijaga ya, tetap semangat kita belajarnya. Oke. Terus nanti akan ada dipilih siapa yang terbaik gitu ya. Nah, nanti yang terbaik siapa nanti akan ada kejutan dari saya ya. Ini pada saatnya ya. Biar pada deg-degan. Itu nanti kita selesaikan ya di rumah. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, silakan ada yang memimpin doa penutup. Siap, berdoa. Pak Rio, itu di perangkat pembelajaran kok saya belum lihat juga ya. Tapi saya belum sempat untuk upload ke perangkatnya. Iya, ya, masalah sama solusinya gitu ya. Kemudian jangan lupa langsung unggah yang PPL 1, 2 belum juga lagi. Maksudnya yang diunggah yang perangkat pembelajarannya gitu. Perangkat pembelajarannya ya juga kan, cuman di perangkat pembelajaran saya belum lihat akar masalah sama solusi. Masalah sama solusinya belum saya lihat. Kemudian unggah video juga. Ya, makasih Pak Trio. Cuman ini memang nggak pakai kaos kaki atau apa gurunya Pak? Ya tadi sebenarnya biasanya saya pakai, sebetulnya di laboratorium ada suruh jaga kebersihan pakai, dan tadi habis Jumatan jadi saya buru-buru. Oh, jadi enggak anak-anak juga anak-anak juga nggak pakai alas kaki jadi juga. Ya cuman kan anak-anaknya pakai kaos kaki, gurunya enggak. Oke, makasih Kak. Makasih banget Bu Madina. Assalamualaikum.